memasuki akhir pekan, mudah-mudahan ya semakin semangat ya. Saya Kak Rose akan menemani Anda tentunya di acara Rumpi No Secret. Wah. Daniel juga menemani kita hari ini. Kita ke pojokan dulu tentunya untuk membahas berita-berita yang hot, baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita berikut ini sih nggak terlalu hot dalam arti tidak terjadi hari ini gitu ya. Tapi ini lagi ramai juga diperbincangkan, yaitu terkait dengan kemarin kan sempat ramai ya. Ibunya almarhum Ustadz Arifin Ilham itu sempat kayaknya ingin mencari tahu gitu, betulkah bahwa Ibu Yuni gitu ya, istri pertamanya Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham itu sudah menikah lagi ya kan. Jadi sempat didatangin apa, dan bahkan katanya sempat diundang juga untuk tabayun atau langsung ditanya gitu, tapi nggak datang. Yang bikin kesal dari sang ibunda ini adalah karena kok tidak diberitahu, sementara dia mendapatkan bukti-bukti dari anaknya Umi Yuni gitu ya. Umi Yuni ini adalah ibunya Alvin ya kan, atau istri pertamanya, itulah istri pertamanya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Apa sih yang bikin kesel? Kan udah 4 tahun menjanda, masa nggak boleh nikah lagi? Ternyata ada hal yang bikin kesel. Selain tidak dikasih tahu, diduga bahwa suaminya inilah yang memberi ide tanah seluas berapa tuh, 4.000 meter tanah wakaf itu diubah menjadi tanah hibah. Begitu kabar ceritanya. Coba kita lihat ini cuplikan statementnya berikut ini. Begitu ceritanya ya kan. Komentar netizen, coba apa yang ditangkap oleh netizen dan kemudian dikomentar. Yang pertama, ya kan almarhum Ustadz Arifin Ilhamnya sudah meninggal cukup lama juga. Kalau mau nikah lagi itu urusan lain, pilihan hidup orang. Berikutnya komentarnya, apa harus izin mantan mertua? Namanya juga mantan, ribet amat gitu. Berikut, alhamdulillah beliau tetap butuh pemimpin, apalagi untuk memajukan pesantren semakin jauh lebih baik lagi dan jauhi fitnah. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Yang berikutnya, bukan masalah nikah lagi ya, biarin dah nikah lagi. Tapi yang dipermasalahin kenapa mau ngerubah tanah wakaf jadi tanah hibah. Oh, ini ada yang menjelaskan ya, oke ya. Sedangkan belum selesai aku bahasanya, oke. Sedangkan tanah wakaf tidak akan bisa diubah, dijual, dihibahkan, diwariskan dan lain-lain. Begitu. Lanjut berikutnya. Wow, caps lock semua. Banyak yang salah paham. Padahal yang dipermasalahkan bukan soal menikah lagi, tapi ada hubungan soal tanah wakaf untuk almarhum dan pesantren yang diduga diubah menjadi tanah hibah dan mau diperjualbelikan. Dan diduga itu yang memberikan ide adalah diduga ya apa ide dari suami baru dari Umi Yuni gitu kan, ya kan? Karena sebelum-sebelum ini juga ada tuh banyak kan. Ini kan memang keluarga ini beberapa waktu yang lalu memang banyak berita yang muncul di luaran, ketidakpuasan terhadap kepengurusan pesantren atau yayasan Azikra begitu ya. Ini salah satunya yang menjadi keresahan juga itu adalah soal ini tadi, soal pengubahan status tanah dari wakaf menuju ke tanah hibah gitu. Nah ini ada postingan-postingan dari akun Aur Hosip ya yang kita lihat, dan ini ternyata ya ini kemudian ini ternyata berkembang lebih lanjut. Nah, apalagi sih yang menjadi keinginan dari ibunda almarhum Ustadz Arifin Ilham selain ingin sebetulnya kenapa nggak ngasih tahu secara langsung? Sebenarnya mungkin minta izin ya, kasih tahu dong secara langsung gitu kan. Yang kedua adalah ini soal tanah. Ya, ini kan tanah warisan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah, itu nggak tahu deh itu pembagian warisannya gimana tuh ya? Iya kan? Iya kan? Terus habis gitu kenapa ada tanah wakaf bisa diubah gitu kan? Yang berikutnya adalah dari sang ibunda itu berharap kalau sudah menikah ya sudah keluar dong dari lingkungan pesantren Azikra begitu ya. Nah ini kabarnya yang menjadi suaminya itu juga termasuk dalam satu pengurus itu juga ya. Tetapi gitulah ya, sepeninggal almarhum Ustadz Arifin Ilham ini kayaknya masalah kepengurusan yayasan ini juga masih ramai sekali, termasuk Alvin yang menjadi putra pertamanya almarhum Ustadz Arifin Ilham ini juga banyak mendapatkan serangan-serangan begitu ya, karena dianggap bisa nggak sih mimpin yayasan gitu kan. Oke, ya gitulah hidup ini ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal hidup, ini ada teman saya yang baru melewati masa yang sangat mengkhawatirkan keluarganya gitu ya. Kemarin sempat mengalami stroke, tapi sekarang perlahan kondisinya sudah mulai pulih. Bahkan 14 Februari lalu sudah mulai meng-MC lagi. Luar biasa nggak sih semangatnya ya? Kita lihat profilnya Indra Bekti berikut ini. Baik, sekarang sudah bersama Indra Bekti.
apa kabar? Ingat, kamu kan nggak boleh kenceng-kenceng. Terlalu excited, betul. Bener nggak sih? Bener, kalau terlalu ini banget nanti pecah lagi. Nah, hati-hati. Jadi kamu ngomongnya harus pelan dan gitu. Ini sangat wise ya. Gak gue kayak kamu, banget ya, Bu. Ini kan kemarin ya, anak kamu kan ulang tahun ya, dirayakan barengan sama ulang tahun kamu. Iya. Katanya kamu yang nanya-nanya kapan ulang tahun kamu dirayakan. Iya, kan Ya waktu ampun. pas 28 Desembernya itu Pas kamu sakit. terjadilah pecah pembuluh darah ya, Cip ya. Itu di pas lagi ulang tahun dan lagi siaran radio itu ya kan, pagi-pagi itu. Entah gimana, pokoknya kok hilang. Tiba-tiba pagi-pagi udah ada di rumah sakit. Loh kok gitu, aku sempet yang aneh Nggak gitu. tahu kenapa Nggak gitu tahu tiba-tiba ada di rumah betul sakit. sekali. Nah ini ya cerita-cerita dari saudara-saudara, adik itu ternyata pecah Pembuluh Pembuluh darah. darah. Itu ya, Yang kamu rasain waktu kamu sadar tuh apa yang kamu rasa? yang sadar itu ya udah lo kok ada di sini lagi ya. Terus Di rumah sakit gitu. di rumah sakit kok ini orang pada ngumpul-kumpul, terus suruh gerak-gerak tangan lah apalah gitu-gitu, aku bangun Jadi gitu. bingung ya? Bingung. Mata waktu itu buram. Jadi yang ini masih tiba-tiba pokoknya udah bisa melihat, yang ini belum, yang ini saat ini pada saat waktu bangun itu tanggal berapa? Dua-duanya. Kalau dari pas awal sadar itu masih buram semuanya. Dua-duanya. Itu sampai pulang dari rumah sakit pun masih buram dua-duanya. Cuma sekarang sudah ada pengobatan lain lagi untuk matanya. Iya, kemarin Jadi aku yang lihat ada operasi juga. Jadi mata yang sebelah kirinya sudah lebih better lah. Tapi aku Kelihatannya gitu. ya harus gini. Sebelah ya. Jelas ya kalau gini ya. Entah kenapa mungkin masih ada scratch di belakang retina ini. Aku dekat begini, hidungnya Feni tidak ada. Oh gitu. Iya. Oh jadi agak Mata- ngeblur gitu ya. ngeblur gitu. Jadi kalau dekat gini agak ngeblur. Kalau aku kesini kelihatan. Makin nggak kelihatan matanya. Makin nggak kelihatan apa mukanya. Mukanya. Kalau deket gini, Nah, baru maunya. kelihatan. Maunya ya. Itu mah susah ya dilihatnya ya. Kamu katanya ya, katanya dia kalau sakit sebenarnya kamu udah ngerasain lama, cuman kamu nggak ngomong-ngomong. yes, Yes, ini. betul sekali. Iya betul sekali. Itu Kenapa betul sih kamu sekali. nggak ngomong-ngomong? Jadi ya nggak mau ngerepotin orang satu, pokoknya karena intinya mau nge-please orang aja, Menyenengin orang. nyenengin orang aja bawaannya gitu. Jadi jangan sampai ada orang tahu kalau kenapa-kenapanya aku gitu ya. Paling Padahal kamu panik sebenarnya di dalam hati. betul. Sebenarnya, aduh kenapa nih gitu? Iya, kalau sebetulnya. dia nut gitu. Loh, kok gue mulai begini, kok gue mulai begitu. I'm okay gitu. Terus sok tegar kuat, gitu, sok kuat. Emang gitu seorang Indra Bekti ya. Iya, Keluar dari rumah sakit kan juga kamu masih terus menghibur ya. Yes. Baris berbaris gitu ya kan. Ada videonya. Oh, Ada ada videonya, videonya. sudah viral ya kan. Oh, iya. Itu sebenarnya kamu dalam hati yang paling dalam. Iya, betul sekali. Itu apa yang kamu rasakan sesungguhnya? Bahwa kalau udah sembuh pengen menghibur aja gitu udah. Pokoknya pengen nge-MC kayak pengen kerja kayak udah itu aja. Jadi yang kau dalam pikirnya diri. pengen kerja? Yes. Pengen kerja itu karena butuh duit atau gimana Itu juga sih. Bayar rumah sakit bagaimana, Bu? Tapi itu tadi aku ketemu dia di depan ya, dia lagi makan donat. Dok, dia makan donat. Dok, boleh Makan nggak, Dok? manis nggak boleh sebenarnya. Manis nggak boleh. Iya. Banyak-banyak. Oh, iya, jangan banyak-banyak. Ini. Kayak aku ambisin, Babang yang marahin. Iya, iya. Iya sih juga. Ya, dia bilang katanya ya kesenanganganku adalah ya itu ya Ini menikmati sih, makanan menikmati enak, makanan enak. sama kerja yang bikin kamu Yes, happy. Betul sekali. jadi Dan itu. tentunya ya sama dengan keluarga tentunya seneng juga ya. Kumpul-kumpul sama Pastilah, teman-teman iya. itu kan udah pasti ya kan. Pasti ya. Dan tidur sih. Tidur? Ya loh, istirahat itu enak sekali di Loh, mobil. sebelum-sebelumnya itu emang kamu tuh jarang tidur apa Iya gimana? jarang tidur, Bu. Oh, serius? Nah gimana pokoknya aku Desember awal ya sampai tanggal 28 Desember ulang tahun itu aku benar-benar skip, nggak tahu apa yang terjadi ya. Intinya maksudnya udah Sibuk banget. Bukan. Iya, Jadi betul. Babang lupa dari Lupa. dari Desember awal. Di sekarang ini dia nggak ingat. Nggak Nggak ingat Awal apa Desember. yang terjadi dari Desember, bahkan sebulan sebelum Desember itu tuh Babang sekarang masih belum ingat gitu. Oh gitu. Tapi kamu ngerasa kamu kurang tidur. Ya betul. Ternyata diceritain Dila itu, pokoknya kamu tuh kerjanya gokil ya. Ada siaran Siaran paginya, pagi. terus udah gitu nge-MC, terus Masih bikin video klip. video klip, syuting apa? Itu, yang malam-malam ada di salah satu program juga itu. Itu Jadi kan sekarang syuting kamu malam. begitu kamu disuruh istirahat, nikmat Ya, sekali. nikmat sekali. Ini pasti. Syukuri aja
yang dikasih sama Allah seperti apa, udahlah. Alhamdulillah ya. Ini memang mungkin disuruh istirahat kamu ya. Istirahat dulu ya, Tapi gitu. kamu kan katanya itu tadi ya, kembali ke soal ulang tahun. Kamu Iya. pengen banget gitu merayakan ulang tahun. Abel sih sebenarnya, untuk Abel kan anak kita yang kedua itu. Biar seru aja kamu Iya, gitu. aku seru kan karena Desember kemarin kan aku skip. Oh iya betul. Akunya di siaran. Oh iya, jadi tidur. dijadiin satu. Jadi kamu kado Iya. apa? Apaan kek, studio ini kek boleh? Cebelin banget ya. Nah, ini alhamdulillah juga kita sampai kaget loh. Itu banyak teman, Oki, aku ketemu Oki. Terus dia bilang gini, itu benar Bakti mau MC di tanggal 14 Februari? Emang dia udah bisa? Kamu kasih tahu deh. Hati-hati loh. Harus gitu ya gayanya. Iya, gaya ngomong ini emang begitu kalau nggak salah ya. Itu Oki apa siapa yang ngomong? Pokoknya ada lah. Ada ya, yang ada ya. khawatir gitu. Ya beneran, 12 gitu ya kan? Ternyata ada nih lah tuh. Indra Bakti jadi MC konser Blue. Yes. Tuh, dan istri kamu menuai kritik karena dianggap terlalu memaksakan. Padahal aku tahu pasti bapak sebenarnya memaksakan. Betul sekali, pasti aku dong. Masa nggak ada yang lain kalau bukan itu aku. Tahu Karena sendiri. Cip, benar Iya. kan? Siapa yang Iya, bersemangat sekali? sebenarnya Bang Indra yang paling semangat banget gitu ya. Dan kita lihat justru malah dari MC kemarin itu sebagai obat penghilang rindunya dia untuk MC. Jadi ketika mendekati hari H mau MC itu dia semangatnya semakin ini gitu ya, bersemangat banget. Bahkan pas hari H pun dia abis nge-MC gitu, turun dari panggung tuh, wow, seneng euforianya tuh seneng. Dan Gitu. apa, Tapi support- ada terharunya juga Ada. gitu. Terharunya karena Aku di apa ya istilahnya Bersemangat. bersemangat ya, saudara-saudara, terus juga ya, apa istri dan nonton. penonton itu yang paling penting situ ya kan, hidup aku di panggung istilahnya gitu kan, dan penontonlah kekuatan aku gitu, dan dengan suara riuh rendahnya gitu-gitu tuh bukan merasa bahwa gila ya gue dielu-elukan gitu, bukan. Bukan, Tapi tapi- support ya, yang iya. support itu yang Mengharukan. Betul. Betul sekali. Bu. Ya, kamu orang baik jadi banyak yang sayang sama kamu. Amin. Terima kasih Iya. banyak Oke. para penonton. Oke, coba kita lihat seperti apa sih suasananya. Ini dia cuplikannya. Ya ampun, banyak yang bilang kan Bakti ini kalau udah MC udah lupa Iya, betul segala-galanya banget, gitu ya. iya. Pada saat itu juga gitu sama. Iya betul. Jadi apa yang kayaknya tuh rasa sakit dan segala macamnya tuh dengan sebenarnya aku nggak boleh terlalu excited gitu kan, nggak nggak boleh boleh. terlalu teriak-teriak segala macam gitu. Tapi ya udah lupa, dan kemudian I'm fine gitu, I was fine, dan terus ada rasa kepuasan tersendiri, penonton seperti itu supportnya gitu. Seneng Terima banget ya. kasih Berarti banget. yang itu di bawah ini kekuatan yang aku. was-was ya. Banget. Nah, Turunin suara Ini gitu dia. ya. Aduh, Ini dia. apalagi Hey, pas hey, ada gitu. di sana itu di atas tiba-tiba Babang sujud. Itu iya. kita langsung, waduh, gitu kan, karena panggungnya tinggi gitu kan. Iya. Tahu-tahu dia sujud gitu kan. Yang kita takutin dia bangun pusing ke bawah gitu Iya, kan. Waduh, itu langsung gimana? Tapi alhamdulillahnya Nathan yang dampingin Bang dampingin. Indra sigap gitu, Oh. langsung siap jagain Siap. Babang gitu. Dan alhamdulillah tidak terjadi Partner. apa-apa. Sigap ya. Ya, betul. Ya, terus begitu kamu turun apa yang kamu rasakan? Kan kamu kalau dari panggung lupa. Begitu turun baru inget kan? Betul. Boro-boro. Beneran ya, ini kejadiannya beneran. Iya. Turun, udah kita senang euforia, pulang, ditanya gimana Pak tadi abis nge-MC? Emang tadi nge-MC apa ya? Dia lupa, Bu. Pas lagi baru diliatin kayak ini video-video kayak tadi. Baru. "Oh, tadi begini. Ah, masa sih Cip? Iya. Gitu. Oh gitu ya, kamu masih ada suka-suka gitu Ada ya? skip-skipnya gitu, Nanti Bu. habis di sini kamu lupa kalau habis syuting Kayaknya Rupi. gitu deh. Nggak apa-apa, kan ada tayangannya, kan bisa Oh, nonton iya, lagi iya, ya. benar. Nah ini kan udah semangat ya, sudah ada banyak tawaran lain nggak untuk MC? Alhamdulillah sih, itu katanya seminggu full katanya gitu. Mukanya Cik. Full istirahat. Iya bener. Ya, tapi kan kamu emang hidupnya di panggung, dia bilang gitu. Kita Iya, tanya sama manajemen sekarang. Jadi gimana ini aturan buat Bakti kalau ada tawaran MC? Ya, jadi kalau untuk MC itu dari keluarga sama manajemen sudah bersepakat, itu akan dirembukan dulu, jadi nggak langsung diterima, dan kita akan konsultasi ke dokter dulu untuk kesehatannya, boleh apakah apa enggak. memungkinkan apa tidak gitu. Jadi oke. kalau dari dokter sudah oke, bisa, ya kita pasti oke. Tapi benar nggak sih pada saat MC itu dia juga mulai agak stres-stres gitu. Jadi banyak ngomelnya. Itu sih bukan hanya Nggak mau pas sakit MC ya. ya. Bukan pada saat itu aja ya. Sebelum-sebelumnya juga begitu ya. Bener. Ih, sama dong, gue juga suka Iya gitu. kan? Ya. Jadi emang dokternya udah kasih tahu sih waktu dia kena itu, dokternya bilang ini ada sarafnya yang kena nih. Kesabaran gitu. ya, agak semakin menipis ya. Iya betul. Katanya temperamennya. Oh. Gitu. Jadi emang agak lebih galak aja sih. Oh, lebih galak dari biasanya. Gini, Nggak ya, sabaran. Oh, nggak Iya, iya, sabaran. iya, iya. Kamu ngerasa nggak sih? Iya dong, karena mata
itu pada saat ini sedang tertutup dan ini apa mata masih agak buru-buru dikit gitu, itu pasti akan membuat kita nggak sabaran gitu, dan kemudian perjalanan kan harus dipegangin segala macam gitu, terus jalan mah bisa sih aku melihat ini terang segala macam oke. Tapi nggak Cuman detail tetap ya? aja ada ganjalan-ganjalan yang memang harus harus dinormalkan seperti biasa, karena nggak seperti biasa kita lihat gitu kan normalnya orang-orang biasa gitu, dan akhirnya ya Cip itu tolong ini dong, itu awasi dulu padahal Nggak usah itu, Apa tuh? pas lagi abis nge-MC, itu Babang tiba-tiba dikerubunin sama wartawan kan. Nah karena kita lagi ada di depan tamu VIP, kita takut mengganggu, kita lagi cari ruangan gitu. Nah lagi diantar nyari ruangan, nggak sabaran si bapak ini, gitu kan. Mau kemana sih Cip? Saya dimarah-marahin. Saya bilang, sabar Pak, sabar ya Pak, ntar dulu ya. Buram gitu, jadi mau dibawa kemana sih gitu ya? gitu. Terus pas udah selesai wawancara, di belakang dikasih tahu sama Idi Barens kan, Bukti, lu tadi marahin si Cipta lo, gini. Padahal dia jagain lu, tapi dia nggak inget. Masa sih? Emang gua marahin lu Cip, kata dia gitu. Enak nih sekarang pakai alasan, makanya. pura-pura lupa deh Bener. bapak. Kayaknya gitu deh. Bener loh, butuh skip Iya itu sih, iya. luar biasa loh. Nggak, yang paling bikin kamu, ya kan namanya kita biasa sehat tuh enak banget rasa badannya. Ya. Sekarang habis sakit kan ya perlahan mulai pulih, tapi kan ada hal-hal yang belum pulih benar. Betul. Apa yang paling bikin kamu tuh kayak stres banget, karena itu harus kamu adaptasi lagi gitu. Halu. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosiar. Halo.